Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan DPRD tanda tangani nota kesepakatan rencana awal Ranwal RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021 sampai 2026. Pemirsa, Bupati, diwakili Wakil Bupati Simalungun Haji Zoni Wali Sos MM, bersama Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani dan Wakil-Wakil Ketua, menandatangani nota kesepakatan rancangan awal, Ranwal RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021 sampai 2026, Rabu 14 Juli 2021. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD. Hadir pada rapat paripurna ini, anggota DPRD Simalungun, pejabat sekretaris daerah, staf ahli bupati, asisten dan pimpinan OPD di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun. Bupati dalam sambutan yang dibacakan, Wakil Bupati Haji Zoni Wali Sos MM, bahwa dokumen RPJMD merupakan dokumen resmi, akan menjadi acuan rencana pembangunan Kabupaten Simalungun untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini memuat secara lengkap dan sistematis visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja dan tahapan pencapaian serta gambaran umum yang diperlukan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021 sampai 2026 harus lebih cermat, terintegratif dan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Simalungun secara tepat dan strategi. Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan penyusunan RPJMD harus tepat waktu sampai nantinya rancangan RPJMD ini diperdakan. Baik, jadi agenda kita hari ini adalah nota kesepakatan rancangan awal RPJMD 2021-2026 Kabupaten Simalungun. Nah, RPJMD ini adalah harus sinkron atau sinkron dengan RPJM nasional, provinsi, dan visi misi bupati. Jadi di RPJMD ini dituang semua berbagai visi misi, strategi, dan berbagai potensi, sehingga inilah menjadi pedoman kita dalam membangun Simalungun pada 5 tahun ke depan. Ketua, untuk program skala prioritas yang disinergikan dengan visi misi dari Bupati, yaitu Rakyat Harus Sejahtera, kira-kira program apa yang menjadi program utama untuk dalam MOU yang dibangun saat ini? Jadi ada pembangunan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, sektor pertanian, pariwisata, perkebunan. Nah, oleh DPRD kemarin ini juga harus memberikan rekomendasi, ini harus mendapat dukungan penuh dengan dalam program pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur saran kita itu menjadi bagian dari pemulihan ekonomi itu sendiri. Ketua, kira-kira apa harapan ke depan dengan MOU yang dibangun pada hari ini, yaitu nota kesepakatan, seperti apa gambaran yang akan disampaikan kepada masyarakat program-program Rakyat Harus Sejahtera seperti itu? Baik, jadi di dalam RPJMD inilah kita tuang semua harapan-harapan kita dalam kurun waktu 5 tahun ini. Nah, tentu kita harus melihat potensi-potensi yang mungkin akan kita kembangkan ke depan. Dengan potensi itu tentu akan memberikan kontribusi kepada pemerintah, dan kontribusi inilah nanti yang akan
menyelesaikan persoalan-persoalan termasuk dengan visi misi Bupati, rakyat harus sejahtera. Nah, jadi ke depan harapan kita potensi ini semua digali dan dilakukan, khusus sektor pendapatan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga pendapatan bisa semakin naik dan bisa menjawab persoalan-persoalan. Tambahan Pak Bupati, Pak Wakil, kira-kira dengan MOU yang dibangun sinergitas seperti apa yang akan dilakukan dan menjadi prioritas Pemkab Simalungun? Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini ya kita sudah dengan DPRD sudah menandatangani nota kesepakatan terkait dengan Ranwal RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026. Ini kita berharap dalam waktu ke depan secara pembahasan dalam waktu ini bisa nanti ditetapkan menjadi ya peraturan daerah Kabupaten Simalungun tentang penetapan RPJMD Kabupaten Simalungun, di mana RPJMD ini memuat ya visi dan misi kepala daerah ya Kabupaten Simalungun dan wakil kepala daerah Kabupaten Simalungun untuk 5 tahun ke depan ini. Nah, tentunya visinya sudah jelas buat kita, karena mulai dari kampanye sampai dengan hari visinya tetap, yaitu visinya rakyat harus sejahtera. Nah, untuk melaksanakan visi itu tak ada dirumuskan misi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, ya, salah satu misinya adalah pemulihan ekonomi dengan pendekatan dari sektor-sektor perekonomian, pertanian, ketahanan pangan dan perikanan, pariwisata. Ini seluruhnya ini ditunjang dengan apa? Ditunjang dengan infrastruktur yang baik, yang terkolaborasi dalam harmoni yang sama ya. Setiap OPD itu nanti akan menyatu menuju visi itu. Kemudian di dalam untuk mewujudkan visi ini juga kita juga ada misinya, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tidak membebani masyarakat kita dengan pelayanan publik. Contohnya urusan KTP, urusan kartu keluarga ini tidak akan ada biaya apapun. Begitu juga dengan dokumen-dokumen lainnya ya. Kecuali di dalam hal itu peraturan daerah menyatakan ada biaya, di luar itu kita tolak sama sekali. Pak Wakil, untuk program ini setelah melakukan MOU dengan DPRD Kabupaten Simalungun, program yang menjadi program skala prioritas 100 hari kerja daripada Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, kira-kira apa gitu, biar masyarakat lebih paham dan mengetahui gitu. Baik, terima kasih ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hari ini kan kita sudah menonton nota kesepakatan atas Ranwal ya, rancangan awal RPJMD ini akan disampaikan ini ke Provinsi Sumatera Utara untuk dibahas, diberikan masukan nanti sehingga kedepannya ini kita tetapkan. Adapun program 100 hari ya dari Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Simalungun, yang pertamanya yaitu ya perbaikan dari pelayanan publik kita. Sebagaimana juga Bapak Ibu ketahui, sekarang ini pegawai kita saya kira sudah bekerja dengan cukup nyaman, nggak ada lagi yang namanya baik pegawai PNS, ASN maupun non ASN. Saat ini tidak ada lagi yang namanya uang pulsa. uang pulsa kan udah dengar kan? Tak ada kan? Ada, iya. Stop udah itu semua. KTP KK sudah nggak bayar lagi. Nah, dalam 100 hari ini ya kami selalu mengawasi itu. Terus kemudian juga menata kembali aset kita yang bergerak maupun tidak bergerak. Bapak Ibu, saudara-saudara saya kan sudah mengikuti. Kendaraan sudah kita apelkan. Aset kita yang tidak bergerak seperti tanah dan lain itu sedang kita lihat posisinya di mana, pemanfaatnya bagaimana,
Nah, ke depan ini semua baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak akan ditata sedemikian rupa. Contohnya untuk tanah yang idle sekarang yang tidak dimanfaatkan, ini ke depan akan kita manfaatkan untuk menambah income kita, perekonomian, membuka lapangan pekerjaan. Untuk ini nanti mungkin ada perbaikan atau peninjauan atau perbaikan dari perda kita. Pesan dan harapan kepada masyarakat. Iya, pesan kami kepada masyarakat kita, ya, yang pertama sekali kita sama tahu dan menyadari bahwa saat ini dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Muncul lagi saat ini ada varian baru yang amat ganas, ya. Varian Delta. Nah, iya, varian Delta. Siap. Nah, kaitan dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Simalungun, tamu-tamu yang akan masuk ke Simalungun, agar senantiasa untuk memakai atau menaati prokes ini, ya, prokes harus kita taati. Perlu juga kami sampaikan bahwa Kabupaten Simalungun secara keseluruhan kita masih berada di zona kuning. Iya, keseluruhan. Ada dari 32 kecamatan kita, ada 2 kecamatan yang zona merah. Artinya bahwa di kecamatan itu ada 5 atau lebih rumah tangga yang terpapar COVID-19. Ya, ada. Itu kecamatannya itu Tanah Jawa dan Kecamatan Siantar. Ya. Mengenai ada 17 kita desa kecamatan yang zona hijau. Awalnya ini seminggu yang lalu waktu kami dengan Pak Ketua rapat kami evaluasi 13, tapi karena penyuluhan pendekatan kita dan sosialisasi yang dilakukan melalui PPKM mikro kita, ternyata sehari ini sudah 17 kecamatan kita ada di zona hijau. Harapan saya, nah, seluruh kita komunitas masyarakat, wartawan, rekan-rekan wartawan juga mensosialisasikan ini ke depan untuk beberapa waktu ke depan tidak boleh dilaksanakan yang namanya pesta, baik duka cita maupun sukacita. Sampai tanggal berapa itu? Sampai nanti keadaan mereda. Ada nanti pergub yang dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tim liputan Mona Lisa melaporkan. Terima kasih, menjadi pedoman kita untuk pembahasan 2022, ya. Terima kasih.